Banyak catatan di bidang politik hukum dan HAM yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini sepanjang tahun 2020. Mulai dari kontroversi Omnibus Law, Menteri terjerat kasus korupsi dan berakhir dengan reshuffle kabinet, serta yang terakhir, pelarangan ormas FPI. Lalu apa saja yang akan menjadi tantangan pemerintah dalam bidang polhukam, terutama dalam kondisi pandemi di tahun 2021? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat tahun baru sebelumnya. Selamat malam, selamat tahun baru. Saya menyapa Bang Ngabalin dulu yang saat ini tersambung melalui sambungan telepon. Membuka awal tahun, kita dikejutkan dengan dikeluarkannya maklumat oleh Kapolri. Kita menganggap ini adalah penerjemahan dari arahan Presiden. Pertanyaan saya, seberapa besar ancamannya sehingga tampaknya taktis sekali langkah yang diambil pemerintah terkait FPI ini, Bang Ngabalin? Ya, saya kira langkah yang mengawali pembicaraan ini, saya menyampaikan salam hormat untuk kedua orang sahabat saya yang amat terpelajar, dan Mbak Fira juga di CNN. Selamat tahun baru 2021, semoga sukses dan sehat selalu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam poin mengenai apa yang kita sebut dengan FPI, suka dan tidak suka, dari sisi manapun menjadi bagian yang harus diperhatikan dan menjadi bagian yang harus diambil oleh negara terkait dengan posisi dan status Front Pembela Islam untuk materi di Kaleidoskop malam ini. Karena itu saya kira seperti kita ketahui bersama bahwa kajiannya bukan baru sekali dua kali, kemudian pembahasannya bukan sekali dua kali dengan data-data yang dikumpulkan dan didapatkan. Saya sendiri pun ada beberapa kali mengikuti pertemuan dan kemudian ikut dalam membicarakan dan membahas terkait dengan masalah FPI. Karena itu saya pikir tentu saja nanti Mas Adi dan Bang Ferry ya, mudah-mudahan nanti bisa mempermantap materi ini, kemudian sekaligus memberikan pencerahan kepada publik di tanah air. Saya mengawali komentar seperti itu. Baik, tapi memang ada perlakuan yang berbeda tidak, Bang Ngabalin? Banyak mengatakan dasar pijakannya dalam pelarangan ini adalah Undang-Undang Ormas. Tapi tampaknya banyak hal yang berbeda pada saat pembubaran HTI sebelumnya dibandingkan saat ini FPI. Halo? Iya, Bang Ngabalin. Saya ini lagi di Jayapura ya, jadi minta maaf kalau saya minta ulang sedikit bagaimana pertanyaannya. Baik. Secara singkat saja agar lebih gampang untuk didengarkan, mengapa pembubaran FPI berbeda dengan pada saat pembubaran HTI? Ada beberapa langkah yang berbeda. Kalau FPI itu kan seperti disampaikan kan tidak dibubarkan, bukan dibubarkan oleh pemerintah kan. Tapi FPI itu dalam ketentuan undang-undang ormasnya sampai dengan batas waktunya kan dia juga tidak mendaftarkan kembali, di samping beberapa kajian-kajian yang terkait dengan masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian apa yang kita sebut dengan haluan dan basis dari pergerakan yang kita tahu bahwa orientasi yang dibangun adalah negara khilafah Islamiyah yang seringkali kita menyebutkan dalam beberapa perspektif yang disampaikan, sehingga memang kalau Mbak bandingkan itu dengan dengan Hizbut Tahrir, maka ada 4 hal yang saya ingin kemukakan. Yang pertama bahwa selain daripada bahasannya terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, FPI yang bertentangan dengan undang-undang ormas, kemudian dalam status dan kedudukannya yang
saya juga menggunakan diksi dan narasi membangkang terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga itu adalah tetap tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Nah, pelarangan kegiatan dan aktivitas yang kita diskusikan dalam hal ini adalah FPI tidak ada lain kecuali harus kita punya satu pengertian bahwa diartikan terhadap seluruh dan segala bentuk kegiatan, organisasi, dan perubahannya. Jadi makanya kemarin ketika mereka mendeklarasikan Front Persatuan Islam, saya duluan yang menyampaikan pernyataan itu. Karena itulah maka basis dan gerakannya yang tadi kita singgung. Sehingga saya menyebutkan bahwa basis dan haluan yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam dengan orientasi yang kita kemukakan tentang negara khilafah Islamiyah itu adalah sebuah pembangkang terhadap negara dan konstitusi yang sah dan berlaku di tanah air. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry sekarang. Dari perspektif hukum tata negara, tadi Bang Abalin menyampaikan bahwa ini adalah dua hal yang berbeda sehingga memang wajar saja langkah pemerintah juga berbeda. Ya, saya pikir memang ada hal yang kontradiktif dari pernyataan Pak Ali Mokhtar Ngabalin itu ya. Di satu sisi dinyatakan bahwa ini problemnya tidak mendaftarnya kembali FPI ya, untuk memperpanjang SKT-nya, surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau kemudian ini problematika administrasi di mana ada ormas yang tidak memperpanjang kembali SKT-nya, kenapa timbul maklumat yang seolah-olah ini seperti organisasi yang terlarang begitu ya? Tidak boleh publik tidak boleh mengakses, tidak boleh menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan FPI. Terasa agak berlebihan ya. Ormas yang tidak mendaftar kembali itu banyak. Itu bisa dicek dan harus diingat. Proses pendaftaran kembali bukanlah sebuah kewajiban untuk berorganisasi. Dia hanyalah bagian administrasi supaya ormas mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Misalnya, ormas mendapatkan bantuan dana dari negara. Itu mesti ada SKT atau memiliki status badan hukum. Sementara secara prinsip, untuk setiap orang, setiap warga negara untuk membentuk organisasi itu adalah hak konstitusional mereka. Pasal 28, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ini kebijakan ini harus diakui mirip dengan kebijakan Orde Baru, di mana setiap organisasi harus dulu sesuai dengan kepentingan dan kehendak pemerintah. Baru setiap orang boleh berorganisasi. Bagi saya ini sudah mirip-mirip upaya katakanlah melawan kehendak reformasi yang dicita-citakan tahun 98 ya, di mana semestinya setiap orang punya hak untuk berorganisasi. Dan bagi saya perbedaan perilaku itu yang paling utama adalah dua ormas ini sebenarnya punya hak konstitusional untuk membangun organisasi mereka. Kalaulah ada hak-hak orang lain yang dilanggar oleh dua ormas ini sehingga kemudian mereka hendak dicabut status badan hukumnya, maka negara mestinya melalui proses pengadilan mengajukan tuntutan untuk pembubaran dua ormas ini. Bukan negara lah yang menentukannya, karena akan sangat subjektif. Setiap ormas yang berbeda dengan negara, maka bisa dibubarkan sedemikian saja oleh negara. Maka ketentuan undang-undang ormas yang lama ya, Undang-Undang 17,
jauh lebih demokratis dibandingkan ketentuan Undang-Undang Ormas nomor 16 ini yang merupakan undang-undang hasil dari Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, tahan dulu di situ, Bang Ferry. Saya mau konfirmasi ke Bang Abalin terlebih dahulu. Bang Abalin, itu tadi disampaikan oleh Bang Ferry, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah dianggap seakan-akan kita balik lagi ke zaman dulu, ke zaman Orde Baru. Ya, ini minta maaf tadi waktu Bang Ferry ngomong agak hilang-hilang. Ini saya lagi di Hamadi. Hamadi ini agak jauh memang dari kota, tapi tidak apa-apa ya. Saya harus berusaha untuk bisa memberikan juga beberapa keterangan. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang tadi. Jadi gini, mesti dipahami benar bahwa diktum dari, kalau kita lihat dari SKB itu, ada di situ di diktum kedua surat keputusan bersama, ya ada sebutan di situ. Di situ tertuang bahwa menyebutkan Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar. Nah, meskipun kenapa, pada kenyataannya kita tahu bahwa terus FPI itu masih melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita sadar, kita tahu, terbuka di publik, bahwa dia punya kegiatannya itu mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan yang bertentangan dengan hukum. Nah, disinilah yang di dalam surat keputusan bersama itu, saya sebelum masuk ke soal masalah Orde Baru ya, surat keputusan bersama itu masuk apa yang disebut dalam diktum itu dengan peran polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, pada kementerian lembaga yang kaitannya dengan penandatanganan surat keputusan bersama ini untuk melakukan penindakan. Kenapa ini tidak saja Bang Ferry, tapi beberapa kawan juga menyebutkan apa bedanya dengan masalah Orde Baru. Orde Baru dan sekarang sepanjang hal-hal yang terkait dengan mengganggu kepentingan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, demokrasi dan intoleran, tentu tidak akan mungkin bisa ditolerir oleh negara. Itu sebetulnya substansinya. Jadi bukan pada persoalan Orde Baru atau bukan pada persoalan pemerintahan Joko Widodo, tapi organisasi atau perkumpulan apa saja yang mengganggu status kedudukan demokrasi, kemudian keselamatan negara, termasuk di dalamnya adalah ideologi bangsa dan negara, intoleransi, demokrasi, maka tidak bisa tidak. Harus ada langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku di tanah air. Saya kira itu, Mbak. Baik, oke. Ini semata-mata hanya berkaitan dengan adanya ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara. Apakah hanya itu saja? Nanti kita akan tanya juga perspektif dari Mas Adi Prayitno. Apakah juga yang saat ini kita lihat bahwa FPI menjelma menjadi sesuatu ancaman kekuatan politik? Apakah sampai ke titik sana? Kita akan berbincang usai jeda, tetap di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai catatan politik, hukum dan keamanan di tahun 2020 dan juga tantangannya di tahun 2021. Saya ke Mas Adi Pray dulu. Mas Adi, tadi saya sempat bertanya, apakah kemudian kita ataupun pemerintah melihat FPI ini sebagai sebuah ancaman, menjelma menjadi sesuatu kekuatan politik baru? Kalau saya sih prinsipnya tidak sejauh itu ya. Tidak sampai ke sana. Saya melihat ini murni soal ideologi yang dianggap berbahaya bagi NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengikuti persis misalnya sejak 2019 lalu bagaimana SKT soal FPI ini kan perdebatannya cukup panjang. Ada klausul atau poin-poin yang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga FPI itu yang menjadi perdebatan panjang sejumlah kementerian. Misalnya tentang ada kalimat khilafah nubuwah, ada istilah jihad di situ, ada istilah syariat yang kemudian itu sepertinya memberatkan pemerintah untuk terus mengkaji bagaimana persoalan SKT ini bisa dipanjang ataupun tidak. Karena kalau dibaca dalam SKB tentang pembubaran FPI ini, kan sebenarnya organisasi ini dilarang karena dibubar.
ya karena SKT-nya sudah nggak ada, nggak berlaku dan lain-lain. Ketika ditelusuri ternyata yang kemudian SKT ini tidak diperpanjang karena persoalan ada kalimat-kalimat yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila itu. Nah mestinya ada kompromi di situ Elvira. Ketika misalnya ada ADART yang dicurigai anti Pancasila, anti demokrasi, anti negara, disitulah mestinya ADART FPI itu diganti. Apa susahnya khilafah nubuwah itu diganti dengan Pancasila? Apa susahnya kalimat jihad yang ada dalam ADART itu diganti misalnya dengan kalimat perlawanan? Ini kan sebagai upaya untuk menemukan jalan yang kemudian buntu bernegosiasi dengan pemerintah. Kalimat-kalimat ini yang saya lihat sejak awal ada treatment khusus yang kemudian membuat pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap FPI. Kenapa memberikan perhatian khusus? Satu, FPI ini kan bukan hanya ormas keagamaan ya. Selain ormas keagamaan yang kemudian dalam banyak hal selalu menimbulkan kontradiksi dengan ormas-ormas yang lain. Yang kedua, suka tidak suka, aktivis-aktivis FPI ini kan terjebak dalam politik praktis. Di Pilkada Jakarta jelas dia mendukung salah satu paslon tertentu. Kemudian di Pilpres 2019 juga mendukung paslon tertentu gitu ya. Yang dalam banyak hal suka tidak suka, ini kan menimbulkan satu polemik yang kemudian membuat banyak orang juga tidak suka dengan gerakan politik FPI ini. Saya ingin bertanya mengenai timingnya. Kenapa ketika ada beberapa catatan tadi mungkin dari Mas Adi, mengapa timingnya sekarang ketika pimpinan FPI kembali ke Indonesia dan saat ini harus menghadapi proses hukum, mengapa saat ini pemerintah baru berani mengeluarkan statement ini? Kalau saya sih membaca ini bagian dari akumulasi, dari kajian spesifik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sepak terjang yang dilakukan oleh FPI. Kita bisa cek, setelah FPI itu dibubarkan, maka korespondensi yang terkait dengan FPI beberapa tahun sebelumnya muncul. Ada orasi-orasi yang dalam tanda kutip misalnya, itu harus mengganyang Ahmadiyah, memusuhi Ahmadiyah gitu. Bahkan menghalalkan darah Ahmadiyah itu kan muncul. Itu kan menunjukkan bahwa sepak terjang FPI sejak kemunculannya pasca reformasi sampai saat ini itu di tracking. Bagaimana ormas ini dalam banyak hal memang statement-statement, gerakan aktivitas politiknya itu dianggap bertentangan dengan norma demokrasi, dengan norma Pancasila dan seterusnya. Efeknya saat ini apa? Semua atas nama demokrasi. Yang setuju pembubaran FPI itu atas nama menyelamatkan demokrasi sehingga FPI ini tidak menarasikan sesuatu yang bertentangan ataupun yang kontra juga atas nama demokrasi. Jangan sampai kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul juga dinodai oleh hal-hal yang dianggap kontradiksi ini. Ini yang saya kira menjadi sisa pertanyaan itu menurut saya Elvira. Tapi ala kulli hal FPI sudah bubar, 2001 akan menjadi momen apakah FPI ini akan rebound atau tidak. Itulah yang kemudian bisa dilihat secara utuh. Tapi catatan saya adalah siapapun ormas yang akan muncul, entah itu ex-FPI ataupun yang lainnya, sepertinya kalau ideologinya itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, menggunakan jargon-jargon Islamisme seperti syahadat Islam, khilafah, dan seterusnya, agak sulit untuk berkembang di Indonesia saat ini. Karena memang suasana kebatinan di Indonesia itu ada kecenderungan untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran-ajaran yang disebut dengan Pancasila itu. Jadi kalau ada sesuatu syai'un yang relatif agak berbeda dengan narasi kepancasilaan, narasi dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka organisasi itu sepertinya akan sulit untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan bisa saja tidak dikeluarkan izinnya sebagai organisasi yang sebenarnya ini bagian bagi dari jalan demokrasi. Baik, saya ke Bang Abalin sudah tersambung ya? Tadi sempat terputus? Oke. Ingin komentar terkait hal itu tadi yang disampaikan Mas Adi, Bang Abalin? Ya, saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya. Karena kita bahas ini kan dalam acara Kaleidoskop, baik tadi beliau sampaikan ya Mas Adi dan Bang Ferry juga. Apapun alasannya, ini adalah sebuah momentum yang terpenting untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Makanya saya ingin mengatakan bahwa pada posisi inilah tentu saja pemerintah juga mesti harus memperhatikan terkait dengan masalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Makanya kalau kita perhatikan dengan saksama kemarin itu kan surat keputusan bersama itu kan menyatakan bahwa
FPI dalam tanda petik sudah bubar secara de jure. Kenapa begitu? Karena sejak tanggal 21 Juni 2019 itu tidak memperpanjang SKT-nya. Meskipun kita tahu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu saya kira kita semua tahu bahwa SKT itu sendiri tidak menjadi menjelaskan tentang posisi dan status sebuah organisasi masyarakat seperti yang ada dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Okay. Nah, dalam posisi inilah, Mbak, saya kira yang paling harus kita pahami benar, ya. Saya sedikit dulu sampaikan. Kita mesti tahu bahwa dalam posisi seperti ini juga kan dengan SKB itu sendiri bagi pemerintah, ya, saya mau katakan bahwa mengatakan bahwa secara langsung FPI sebagai sebuah organisasi dalam tanda petik kan terlarang, yang tidak ada dasar hukumnya. Itu beberapa pihak ada mengemukakan seperti itu, dan apa yang mau saya katakan dari pernyataan ini adalah tidak juga dalam SKB itu dinyatakan tentang pemerintah membubarkan. Kenapa begitu? Ya karena memang sama seperti yang tadi dibilang oleh Bang Ferry itu ada prosedurnya yang harus dilewati. Nah, karena itulah sehingga FPI dinyatakan tidak legal karena memang saya tadi menyebutkan bahwa itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa SKT bukan syarat legalitas dari sebuah organisasi massa. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan bahwa dalam posisi seperti inilah, maka tadi saya juga mengatakan bahwa apapun bentuk, apapun sebuah organisasi yang hadir dan berkembang di tanah air ini, sepanjang dia tidak mengganggu konstitusi negara Republik Indonesia, sepanjang dia tidak mengganggu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan, dan negara kesatuan Republik Indonesia, seluruh regulasi dan undang-undang memberikan jaminan terhadap seluruh aktivitas dan kegiatannya. Tapi kalau itu bertentangan dengan apa yang saya kemukakan tadi, maka pasti negara akan hadir untuk tidak memberikan ruang dan waktu di negara Republik Indonesia. Oke, karena tadi Bang Abalin sudah menyebutkan kaleidoskop, ada banyak ya sebenarnya. Bang Ferry ingin menanggapi singkat saja, karena saya ingin beralih ke topik lainnya, singkat saja. Saya mau membenahi dua kealpaan ya. Satu soal peristilahan pembubaran. Peristilahan pembubaran itu berdasarkan pasal 80A Undang-Undang Ormas hanya berlaku untuk pencabutan status badan, bukan soal surat keterangan terdaftar SKT ya. Jadi ini tabrakan semua pendapatnya dalam ketentuan undang-undang. Kalau memang problematikanya tidak mendaftar, terutama soal perpanjangan SKT, ujungnya tidak pembubaran, hanya tidak terdaftar saja. Tapi kalau pencabutan status badan hukum berdasarkan pasal 61 dan ayat 3, itu ujungnya baru pembubaran. Nah ini salah-salah istilah ini yang kemudian kita merasa aneh ya. Yang kedua, secara prinsip ilmu hukum untuk pembubaran hak itu, terutama ormas, mestinya dilakukan melalui proses peradilan yang fair. Pemerintah boleh menganggap ormas ajukan ke pengadilan, bila ada kesempatan ormas untuk membela dirinya, dan baru kemudian melalui putusan pengadilan ditentukan dibubarkan atau tidak. Tidak sebaliknya. Undang-undang ormas sekarang sebaliknya. Sudah dibubarkan dulu, baru diminta membela diri. Orang sudah dibubarkan kok disuruh membela diri. Baik. Bang Ferry, kita nanti akan berbicara mengenai topik lainnya, karena sebenarnya banyak isu yang menjadi tantangan politik hukum dan keamanan di 2021. 2020 kita melihat bagaimana kontroversi Omnibus Law, dan penerapannya, aturan turunannya itu harus tuntas dilaksanakan sehingga pelaksanaannya bisa lebih lancar. Apakah ini juga menjadi tantangan di 2021? Kita akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Bang Abalin, mari berbicara mengenai Omnibus Law. Tahun ini banyak harus dilakukan sebelum
secara keseluruhan ini dijalankan untuk menggerakkan roda perekonomian. Setidaknya itu menjadi salah satu harapan Omnibus Law ini saat itu ya, ketika disahkan. Saat ini kondisinya pandemi. Bagaimana kemudian di tahun 2021 ini menjadi suatu tantangan tersendiri? Bang Abalin? Oke, baik. Kita terputus. Halo? Oke. Halo? Iya, Bang Abalin masih tersambung ya? Iya, saya tidak dengar apa-apa ini. Oke. Saya ulang. Tadi saya sempat bertanya mengenai Omnibus Law yang sudah disahkan tahun lalu. Tahun ini Iya. kita melihat bagaimana kemudian adanya tantangan untuk bisa menerapkan ini. Ada PR lainnya saat ini kondisi pandemi, kita juga harus menggerakkan roda perekonomian. Gambarannya di 2021 seperti apa, Bang? Ya, saya dengar baik-baik. Oke. Jadi saya mau bilang bahwa undang-undang Omnibus Law dengan pandemi ini kan ada 3 hal yang menjadi perhatian benar. Bahwa kita sadar dengan pandemi ini siapapun, sehebat apapun di Republik ini, dalam bidang perekonomian itu terjadi yang panjang sekali. Mandek seluruh aktivitas perekonomian. Yang kedua, kita tahu bahwa berkali-kali Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di masa pandemi ini yang hilang dari seluruh aktivitas masyarakat dan masyarakat umum itu adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Berapa banyak orang yang dirumahkan, berapa banyak orang yang tidak jelas nanti bagaimana masa depan dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah kita sadar dan tahu bahwa hari ini adalah seluruh aktivitas pendidikan persekolahkan. Dan sepanjang sejarah baru ada dengan masa pandemi ini orang belajar yang berbulan-bulan melalui akses online. Karena itu di tahun 2021 ini sadar akan situasi itulah sehingga kemarin berkali-kali juga saya di CNN, kemudian di beberapa tempat yang lain berbicara tentang bagaimana pandangan pemerintah dan dalam hal ini adalah Bapak Presiden terhadap masa depan Indonesia dengan 3 hal yang kita kenal. Bapak Presiden tidak mau bahwa rakyat ini akan terpapar dengan COVID, kemudian terpapar dengan masalah ekonominya, dagangnya, lapaknya, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting juga itu adalah rakyat Indonesia tidak boleh bubar dan lapar kemudian dalam masa pandemi. Itu oleh sebab itu, kalau dilihat dalam perspektif kemudian kita membicarakan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka dia menjadi satu undang-undang yang pada waktu diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 kemarin, ya. Tidak ada lain kecuali dia menjadi satu tempat untuk memberikan perlindungan untuk mempercepat sebuah proses dari aksi-aksi yang hendak dan akan dilakukan dari seluruh pola dan elemen-elemen ataupun aspek-aspek yang tadi saya kemukakan. Karena itulah maka kenapa kemarin Bapak Presiden memberikan satu pernyataan resmi secara terbuka untuk tahun 2021 ini adalah harapan dari sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan posisi undang-undang Omnibus Law ini. Baik, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, di 2020 kita tahu bagaimana drama pada saat pengesahan Omnibus Law ini berlangsung. Berkaca saat itu, apakah kita bisa melihat di 2021 kemungkinan bahwa memang implementasinya nanti terkendala? Ya, banyak permasalahan ya dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu, terutama dalam rangka menjaring aspirasi publik. Sebuah undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi publik, biasanya dalam pelaksanaannya akan mengalami pertentangan. Ini menurut saya akan menjadi polemik yang panjang ketika penerapannya, karena memang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Apa-apa yang disebut oleh Pak Ali Ngabalin tadi sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus menerbitkan undang-undang cipta kerja. Itu peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan, untuk memastikan perusahaan-perusahaan tertentu agar berkomitmen untuk melindungi para pekerjanya. Nah, ini undang-undang cipta kerja bukan untuk kepentingan itu, tapi untuk kepentingan
pebisnis global yang memang ingin masuk ke dalam dunia ekonomi Indonesia. Oke, baik. Dan kalau dilihat berbagai buku yang menjelaskan soal undang-undang Omnibus Law, memang ini undang-undang diciptakan untuk memastikan kegiatan bisnis betul-betul bisa lancar dan mendukung atau mensupport kepentingan para pemilik modal. Jadi bukan arah sana. Dan saya yakin di 2021 nanti ini akan punya penentang-penentangnya karena dijalankan dengan ketentuan yang menentang ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri. Baik. Jadi undang-undang Omnibus Law ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011, junto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, Tidak ada baik. mekanisme model seperti Omnibus Law di dalam undang-undang tersebut. Oke. Jadi pemerintah dan DPR melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri. Jadi bukan tidak mungkin ini tentu akan berdampak dengan baik itu JR, judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang ini. Baik, Bang Ferry. Baik kemudian penentangannya di lapangan. Baik, saya ke Mas Adi karena waktu kita sebenarnya sudah habis tapi singkat saja. Bagaimana kemudian Omnibus Law ini memang dijalankan secara tepat, tidak ditarik ke ranah-ranah politis pada tahun 2021? Saya melihat ada dua wajah yang kemudian ingin diproyeksikan untuk pemerintah di 2021, itu terwujud dalam reshuffle yang dilakukan beberapa hari lalu. Pertama memang melawan radikalisme sebagai tak lanjut untuk mensterilkan ideologi dan undang-undang dasar. Yang kedua adalah tentu sebagai upaya untuk menstimulus ekonomi, menerjemahkan, menguji materikan undang-undang Omnibus Law yang katanya ini akan begitu banyak menyelamatkan perekonomian Indonesia. Kalau kita melihat orang per orang, misalnya Menteri KKP, Menkes, ini adalah orang-orang yang dulu memiliki success story, selamat dari krisis moneter, selamat dari krisis ekonomi, termasuk munculnya Sandiaga Uno di Menteri Pariwisata. Ini adalah orang yang selalu diasosiasikan sebagai orang yang sukses melewati masa-masa sulit, kira. Sebab itulah saya melihat proyeksi ke depan adalah sebagai upaya untuk menerjemahkan undang-undang Omnibus Law yang katanya ini berpihak untuk kepentingan rakyat. Kita tunggu apakah undang-undang Omnibus Law ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ngabalin, bisa memproteksi ekonomi kita, menstimulus perkembangan ekonomi dan lain-lain, atau justru apa yang disampaikan oleh kecurigaan begitu banyak orang seperti Bang Ferry Amsari, bahwa Omnibus Law ini sebenarnya tidak untuk kepentingan rakyat, tapi hanya untuk kepentingan oligarki politik tertentu yang saat ini sedang begitu banyak berkoalisi dengan kekuasaan. Hanya waktu yang akan menjawab itu. Baik, hanya waktu yang akan menghentikan diskusi kita juga. Mas Adi, terima kasih berbagi perspektif. Bang Ferry dan Bang Ngabalin juga terima kasih jauh-jauh Bang Ngabalin ya malam hari ini. Selamat tahun baru, sehat-sehat semua. Terima kasih sekali lagi waktu Anda di Newscast malam hari ini. Selamat malam. Dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.